Halo, selamat siang atau selamat malam untuk teman-teman semuanya di kelas saya. Jadi, hari ini teman-teman akan mempelajari tentang beberapa hal terkait PSDP dan dia itu materinya tentang pemecatan ya. Jadi, teman-teman tahu bahwa namanya di perusahaan itu pasti terjadinya layoff, pemecatan itu juga pasti akan ada gitu ya. Entah karena permasalahannya mungkin karena karyawannya wan prestasi gitu ya, ataukah mungkin karena saat itu bisnis sedang turun sehingga ada banyak beberapa karyawan yang akan di layoff. Contohnya itu juga terjadi pada kalau zaman dulu ya di tahun 2019 ketika batu bara itu lagi turun-turunnya harganya, maka terjadi pemecatan di beberapa aspek ya, di beberapa divisi support gitu ya. Nah, kali ini saya akan share screen. Jadi kita bicara tentang sebenarnya pemecatan itu kayak gimana sih ya. Oke, saya akan coba share screen. Oke, ini. Nah, ini ya. Jadi di awal kita akan, oh ya, BTW nanti akan ada sebuah tugas ya. Jadi teman-teman perhatikan untuk mata kuliah saat ini, karena nanti tugas kalian itu jawabannya harus relevan dengan teori-teori yang ada dalam pertemuan ini ya, dalam yang akan saya bahas ini, gitu ya. Jadi kita bicara tentang separating and training employee. Kemarin di sebelum UTS kita udah ngomongin tentang training employee ya. Jadi ada yang namanya training itu banyak. Jadi training ketika kita fresh graduate sampai training ketika kita itu sudah masuk ke dalam perusahaan ya. Jadi training itu sangat dibutuhkan oleh karyawan. Kenapa? Karena dengan adanya training kita bisa menambah knowledge baru yang ada setiap tahun gitu ya. Jadi ada pembaharuan gitu ya, ada refreshment gitu ya. Dan bahkan training itu juga dilakukan untuk meningkatkan sertifikasi kita, misalkan sertifikasi SCM, supply chain atau sertifikasi risk management gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang uh, managing voluntary and involuntary turnover ya. Jadi kemarin itu kita sempat bicara tentang bahwa KPI dari HR atau human resource ya atau SDM itu adalah turnover. Jadi semakin rendah turnover karyawan, artinya seorang SDM itu sudah melakukan jobnya dengan baik karena mereka itu targetnya adalah menurunkan level dari turnover karyawannya. Karena semakin tinggi turnover karyawan atau karyawan keluar masuk dari perusahaan, oh berarti ada yang nggak beres sama perusahaan tersebut. Misalkan karena ada biaya yang nggak oke, atau mungkin ada masalah apa nih di atasannya gitu kan. Kenapa kok perusahaan ini turnovernya tinggi gitu ya? Kenapa kok karyawan tuh banyak yang keluar masuk di perusahaan? Kenapa kok karyawan tuh nggak betah sama perusahaan itu ya kan? Itu kan penyebab-penyebab turnover karyawan gitu ya. Nah, jadi organisasi itu harus menjamin bahwa karyawan yang baik ingin untuk tetap bekerja di sini lagi dan karyawan yang buruk harus diyakinkan atau dipaksa untuk pergi. Istilah ini disebut dengan employee turnover. Ya, tapi apabila karyawan ingin tetap di organisasi namun dipaksa untuk pergi, maka disebut involuntary turnover atau termination. Apakah ada karyawan yang ingin tetap di organisasi namun dipaksa pergi? Ada ya, banyak ya. Contohnya biasanya juga karyawan yang ingin tetap pergi, ingin tetap di organisasi tapi dipaksa pergi. Contohnya biasanya karena mereka wan prestasi. Jadi mereka melakukan kesalahan tapi merasa tidak melakukan kesalahan atau melakukan kesalahan karena dijebak oleh temannya ya. Tapi mereka tetap ingin bertahan di perusahaan. Jadi perusahaan udah nggak mau sama dia. Nah itu juga eh, pasti akan ada di sebuah perusahaan. Kemudian organisasi tidak ingin karyawan itu untuk pergi, namun karyawan secara sukarela pergi, maka disebut voluntary turnover atau kita sebut dengan resign ya. Biasanya karyawan itu ingin pergi ke perusahaan lain ya, mungkin mendapatkan 2 kali gaji dari perusahaan lain. Jadi itu sering terjadi. Jadi itu wajar gitu ya. Nah, jadi karena kita bicara tentang turnover, nanti turnover itu dibagi dua, ya, involuntary dan voluntary. Kalau involuntary terkait dengan recruiting, selecting, training replacement, ya, kemudian karena loss productivity, produktivitasnya rendah, gitu ya, atau karena masalah hukum, ya, misalkan dia fraud atau dia curang, korupsi, gitu ya. Misalkan kalau kerja di bank, kemudian dia nilai duitnya, atau mungkin teman-teman dulu pernah tahu kejadian di mana Citibank ya. Citibank itu RM-nya atau relationship manajernya itu menyalahgunakan uangnya gitu ya untuk hidup foya-foya gitu ya.
Kemudian workplace violence atau hal-hal yang berbahaya di tempat kerja, ya mungkin aja ada ancaman atau apa, ya itu bisa masuk dalam kejadian-kejadian yang menyebabkan involuntary turnover. Ya, kalau voluntary turnover ya itu jadinya perusahaan yang rugi karena karyawan yang kepengen pergi gitu ya, pengen pergi padahal perusahaan inginnya dia tetap bertahan di sini. Artinya perusahaan itu kehilangan produktivitas gitu ya, dan juga dia kehilangan orang-orang yang talented gitu ya. Jadi turnover ini ada dua macam, yaitu involuntary dan voluntary, karena perusahaan yang ingin atau karena karyawannya yang ingin gitu. Nah, kita bicara tentang employee separation, jadi perpisahan karyawan, gitu ya. Karena banyaknya risiko finansial serta risiko personal terkait pemberhentian karyawan, maka diperlukan adanya standarisasi serta pendekatan sistematik untuk proses tersebut. Jadi, teman-teman kemarin saya sempat ngobrol sama teman-teman bahwa yang susah jadi HR tuh jadi HR tuh nggak gampang ya, dan bukan enak jadi HR. Jadi HR tuh bukan kemudian enak, oh enak nih orang tinggal ngerekrut doang, tinggal ngejudge karyawan-karyawan, calon-calon karyawan gitu ya, ngejudge fresh graduate yang baru mau masuk ke perusahaan tersebut gitu ya. Nggak cuma itu teman-teman, tapi seorang HR itu dia dituntut harus bisa memecat orang, dan itu berat karena memecat orang itu berarti menghilangkan mata pencaharian orang tersebut, apalagi orang tersebut itu pastinya memiliki keluarga gitu ya. Pekerjaan itu kan pasti tujuannya adalah untuk menghidupi keluarga gitu ya. Kalau kita memecat seseorang berarti artinya semua keluarga itu bisa dipastikan nggak makan dong ya kan, dan itu berat untuk seorang HR gitu ya. Nah, makanya kenapa diperlukan namanya pendekatan sistematik untuk proses tersebut, untuk proses pemecatan tersebut. Nah, kebijakan terkait hal tersebut harus berdasarkan prinsip keadilan, hukum, dan organisasi harus mengizinkan berbagai cara untuk karyawan dapat campur tangan. Jadi yang namanya pemecatan itu kalau nggak bisa serta-merta ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa yang kayak, oh langsung hari ini kamu berhenti aja gitu. Oh besok kamu nggak usah masuk kerja, nggak bisa kayak gitu. Tapi harus ada campur tangan karyawannya itu sendiri. Jadi karyawan itu berhak untuk apa ya, memberikan pembelaan apabila dia dipecat gitu ya. Dia harus tahu kenapa dia dipecat. Nah, sistem untuk mendisiplinkan dan melepas karyawan sudah sangat jelas dan sangat penting untuk sistem tersebut adil. Karyawan akan menilai keadilan tersebut berdasarkan outcome, prosedur, serta bagaimana manajer memperlakukan karyawan tersebut. Dan terdapat 3 prinsip dalam Principle of Justice, yaitu outcome fairness, ya. Jadi KPI dan output yang dilakukan oleh karyawan itu secara terbuka kita paparkan berdasarkan sistem procedural justice, ya, artinya karyawan itu dengan adil dinilai dengan sangat adil, dan interactional justice. Jadi kita itu tidak boleh tidak tidak mengapa ya, tidak menghiraukan pendapat dia tentang pemecatan ini gitu. Jadi pemecatan ini nggak boleh sepihak gitu. Nah, ini adalah tiga konsep atau 3 prinsip dari Principle of Justice, ya, outcome fairness, procedural justice, dan juga interactional justice. Jadi kalau dalam outcome fairness contohnya ya, itu adalah terdiri dari consistent outcomes, knowledge of outcomes, kemudian outcomes in proportion to behaviors. Nah, kalau procedural justice itu ada contohnya ethical standard dan juga way to correct mistake. Jadi apakah kesalahannya itu bisa dibersihkan apa enggak, atau bisa dibenerin apa enggak, dan apakah perusahaan mau memberikan waktu untuk pembenahan kepada karyawan tersebut, ya. Nah, kalau interactional justice yaitu terkait empathy, consideration. Jadi perusahaan itu memberikan waktu untuk karyawan tersebut itu untuk berpikir, atau mungkin didiskors ya biasanya bahasanya itu ya. Biasanya karyawan dengan interactional justice itu mereka dikasih waktu di diskors namanya. Jadi mereka dikasih waktu untuk pembenahan. Kira-kira kamu nggak kerja selama 2 bulan atau 3 bulan nggak digaji, untuk berpikir uh, kesalahanmu itu sefatal itu loh. Kamu mau melakukan lagi kah? Kayak gitu contohnya. Nah, kemudian di sini ada namanya legal requirement. Jadi legal requirement itu juga adalah sebuah uh,
jalan yang harus kita lewati kalau misalkan kita adalah seorang HR gitu ya. Jadi wrongful discharge. Jadi suatu pemecatan dapat melanggar kebijakan organisasi apabila sebelumnya manajer menjamin karyawan mempertahankan jabatan atau tidak konsisten dengan kebijakan organisasi. Nah, hal lain yang dapat terjadi apabila pemecatan tersebut melanggar kebijakan publik seperti memecat karyawan yang tidak ingin melakukan hal ilegal, tidak etis atau berbahaya. Jadi ada kadangkala ketika kita bekerja itu kita diminta untuk melakukan hal yang tidak semestinya. Contohnya misalkan ini melakukan fraud gitu ya, melakukan kecurangan atau melakukan korupsi gitu ya sama atasan kita gitu ya, diminta untuk nilepin duit contohnya misalkan. Nah, itu kan hal yang ilegal, tidak etis dan berbahaya. Misalkan kalian itu menolak atasan kalian melakukan hal tersebut ya. Ada ini adalah hal yang wrongful discharge ya, karena gini, sebagai seorang pemimpin seharusnya justru tidak memecat orang yang melakukan hal yang orang yang menolak untuk melakukan hal ilegal, tapi kok malah orang ini dipecat. Karena kenapa orang ini dipecat biasanya ya, karena si pemimpin ini ketahuan bahwa dia akan melakukan sebuah ini ya, KKN gitu ya, dia akan melakukan hal yang ilegal gitu, tapi ketahuan sama karyawannya. Nah, makanya dipecat gitu ya. Jadi kita kita sebagai karyawan yang bawahan bawahan yang nggak tahu apa-apa ini dipecat karena kita tahu atasan kita akan melakukan hal yang tidak etis. Ya, ini bisa terjadi dan ini ada undang-undangnya. Artinya kita sebagai karyawan itu bisa memegang hak kita dengan melaporkan ke HR bahwa ada permasalahan dalam divisi kita di mana atasan kita itu ingin melakukan hal-hal yang akan merugikan perusahaan. Karena kan kalau kita bicara tentang KKN itu kan merugikan perusahaan ya. Misalkan markup harga ya kan, atau mungkin biasanya yang terjadi markup harga itu markup harga aset. Misalkan perusahaan itu dikasih kewenangan untuk pengadaan meja, pengadaan kursi, tapi kemudian harganya di markup ya. Itu kan nggak etis gitu ya. Nah, kemudian juga kalau misalkan pada biasanya itu diperbankan gitu ya, eh, supaya supaya kreditnya cair ya, itu si orang karyawan ini, si staf ini minta fee, komisi gitu ya, komisi sesuai dengan pencairan kreditnya, padahal sebenarnya itu nggak ada. Itu diperbankan itu nggak ada aturan memberikan komisi kepada sales, itu nggak ada. Komisi itu diberikan oleh perusahaan ke sales langsung di atas kinerjanya, bukan customer atau nasabah ngasih komisi sebagai atas dasar pencairan sebuah kredit ya. Jadi nggak ada kayak gitu. Itu karena itu tidak etis dan itu tidak good corporate governance ya. Nah, kemudian ada lagi legal requirement terkait discrimination, contohnya SARA gitu ya. Nah, kemudian juga ada employee privacy. Ya, organisasi dapat memilih alasan sah untuk menggali hal pribadi dari karyawan apabila perilaku karyawan di luar kantor mempengaruhi produktivitas, keamanan, dan moral karyawan lain. Contohnya misalkan ada karyawan yang toksik yang misalkan teman satu divisi gitu ya, dia tipenya orang yang suka minum misalkan ya, yang suka tiap malam mabuk gitu ya, sehingga akhirnya membuat divisi kita itu jadi nggak sehat. Artinya setiap kali dia kerja itu malah mengganggu kinerja orang lain, karena mungkin ketika pagi datang tuh mungkin aromanya nggak enak, aroma minuman keras, atau mungkin ketika siang tuh dia malah gangguin orang lain karena udah mulai konsentrasinya udah nggak jelas gitu ya. Jadi itu mempengaruhi produktivitas dan keamanan karyawan lain. Nah, orang-orang yang kayak gini itu masuk dalam legal requirement. Oke. Okay. Ini juga terkait notification of layoff ya. Terkadang pemecatan adalah hal yang perlu karena alasan ekonomi yang kurang sehingga suatu kantor harus ditutup. Nah, ini yang terjadi ketika di tahun 2018 sampai 2019 ya, banyak terjadi di perusahaan batubara karena batubara itu sedang oversupply gitu ya, sehingga beberapa karyawan itu harus dipecat atau di layoff gitu ya. Dan kalau misalkan kita bicara tentang legal requirement terkait notification of layoff, jadi karyawan itu diberi waktu minimal 60 hari sebelum tanggal pemecatan. Jadi dikasih alert dari awal. Jadi supaya apa tujuannya? Supaya selama 60 hari itu karyawan tersebut bisa mencari pekerjaan lain gitu ya. Jadi sebelum dia keluar dari perusahaan, sebelum dia mendapat pesangon, setidaknya dia punya ancer-ancer atau uh, persiapan untuk pindah ke perusahaan lain. Itu. Apabila pemecatan tidak diinfokan ke karyawan, maka organisasi harus membayar 1 kali gaji plus penalti.
Nah, kemudian ada namanya progresif disiplin. Dulu ada istilah namanya hot stuff rule, di mana organisasi ketika mendisiplinkan harus memberikan peringatan sebelumnya dan konsekuensinya harus konsisten, objektif, dan sesegera mungkin. Nah, sekarang itu ada istilah namanya progresif disiplin, di mana mengkomunikasikan suatu perilaku karyawan yang buruk dengan beberapa peringatan, pemberhentian sementara, hingga pemecatan apabila masih bandel, gitu ya, atau diskors, gitu kan, ya, biasanya peringatan itu misalkan berdasarkan surat gitu ya, surat teguran. Pemberhentian sementara contohnya kayak diskors ya, 3 bulan nggak ada gaji gitu kan, atau 2 bulan nggak ada gaji atau 1 bulan gitu ya. Dan yang paling parah itu adalah pemecatan. Ya, jadi ini adalah salah satu cara ketika kita itu mau memecat seseorang. Jadi memecat seseorang itu ada ininya, ada step-stepnya. Gitu. Nggak bisa kayak kita tiba-tiba langsung gitu ya, uh, tanpa dia ada kayak peringatan gitu ya. Nah, kemudian ada namanya unofficial spoken warning, official written warning, second written warning plus threat of temporary suspension, dan temporary suspension and plus written notice. This is a last chance to improve, dan sampai terakhir termination. Jadi perusahaan itu boleh memberikan kesempatan, bahkan 3 kali kesempatan, kemudian skor sampai akhirnya termination. Nah, makanya teman-teman, ini juga terjadi pada contohnya divisi sales ya. Jadi biasanya sales itu kalau dia 3 bulan nggak achieve ya, itu dia pasti akan dikasih peringatan. Dan 3 bulan nggak achieve itu langsung diterminate gitu ya. Karena 1 bulan nggak achieve, biasanya 3 bulan berturut-turut. Nah, 3 bulan berturut-turut tidak ada angka, tidak ada KPI yang minimal 70% contohnya ya. Kalau misalkan KPI harusnya 100% ya, tapi KPI-nya cuma 70% ya. Maka di bulan pertama nggak ada angka gitu ya, pasti dia akan dikasih peringatan pertama. 2 bulan nggak ada angka ya, pasti akan dikasih peringatan kedua. 3 bulan nggak ada angka, maka otomatis bulan kedepannya tidak ada namanya bulan keempat, tapi langsung diterminate ya. Biasanya itu terjadi di divisi sales ya, entah sales mobil, entah sales bank, biasanya kayak gitu. Jadi tidak ada namanya diskors, karena biasanya kalau diskors itu untuk orang-orang yang ada di divisi, dan biasanya kalau skors itu adalah orang-orang yang ada di kondisi pegawai tetap di sebuah divisi gitu ya. Nah, contohnya nih, disciplinary program that can happen, yaitu keterlambatan yang terus-menerus, ya, ketidakhadiran yang banyak, praktik kerja yang tidak aman, pelecehan seksual, ya, pencurian properti perusahaan. Jadi hal-hal ini itu bisa berakibat risiko pemecatan kepada seorang karyawan. Nah, teman-teman juga bisa baca nih, ada namanya alternate dispute resolution, yaitu daripada membuat segala masalah masuk ke pengadilan, beberapa perusahaan menerapkan konsep alternate dispute resolution. Apa tuh? Ya kan? Alternate dispute resolution adalah yang kanan ya, open door policy, peer review, mediation, dan arbitration. Jadi namanya kita kerja di perusahaan pasti ada lah ya, kalau kalau kita jadi HR gitu ya, menghadapi banyak masalah-masalah yang ada di perusahaan. Contohnya misalkan nih, oh karyawan ini dengan karyawan ini selingkuh padahal dua-duanya sudah punya keluarga gitu ya. Nah, itu juga jadi ranah permasalahan nih dalam HR. HR juga yang menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Jadi artinya menyelesaikan permasalahan tersebut itu bukan dengan resiko memecat kedua karyawan itu ya. Kalau itu masih bisa dimediasi. Jadi ada frameworknya, ada step by stepnya ketika kita itu mau menyelesaikan sebuah masalah di perusahaan. Kalau kita memecat 2 karyawan kita yang berbuat masalah internal gitu ya, buat masalah yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan gitu ya, artinya kita kehilangan 2 produktivitas. Sedangkan mencari karyawan baru itu bukan hal yang mudah ya. Beberapa mungkin hal yang mudah ya, tapi artinya akan ada biaya lagi untuk kita rekrutmen, ada biaya lagi untuk kita training ya. Jadi lebih baik mempertahankan apa yang ada dan menyelesaikan dengan ini musyawarah antar kedua karyawan tersebut gitu. Itu terkait masalah apapun ya, dapat masalah pribadi atau mungkin kesalahan pinjam duit ya, pinjam duit itu antar karyawan juga bisa menjadi ini ya, menjadi masalah ya, menjadi masalah besar gitu ya. Nah, jadi ada beberapa alternatif dispute resolution, yaitu open door policy. Kedua karyawan yang bermasalah bertemu dan menyelesaikan permasalahan bersama. Jadi dicari sebuah kebijakan dari manajemen supaya permasalahan ini selesai. Jadi saling mendengarkan komplain dari karyawan. Nah, kemudian ada namanya peer review.
Ya, step yang kedua nih ya, karyawan yang bermasalah membawa konflik mereka ke sebuah panel terdiri dari representatif dari organisasi pada level yang sama, dan panel tersebut akan membantu masalah tersebut untuk mencari solusi yang tepat. Artinya gini, kadang-kadang dua orang yang bermasalah itu nggak bisa ya ketemu dalam satu meeting gitu ya, ketemu dalam satu tempat untuk menyelesaikan masalah. Jadi dibutuhkan yang namanya satu orang untuk mendelegasikan, untuk jadi juru bicara gitu ya, itu namanya peer review. Nah, kemudian ada yang namanya mediation. Ya, jadi mediation ini dilakukan oleh pihak netral. Biasanya mediation bisa juga tim HR atau juga dibantu dengan bosnya, ya, bisa juga dengan atasan divisinya. Jadi mediator ini tidak bisa memaksakan sebuah solusi, tapi mediator ini adalah apa ya? Bahasanya itu mereka dia berusaha netral dengan permasalahan ini dan melihat sudut pandang itu tidak dari keduanya, tapi melihat sudut pandang itu dari orang ketiga. Supaya apa? Supaya hasilnya lebih objektif. Kemudian yang terakhir adalah arbitration, yaitu decision making. Jadi keputusannya itu ada di sini, di akhir, di proses akhir ini. Jadi contohnya kayak seorang wasit ya, dia mendengar masalah, kemudian dia menyelesaikan dan menentukan sebuah keputusan. Jadi arbitration ini adalah orang yang handal atau contohnya hakim ahli ya, yang mana menyelesaikan kedua masalah, kedua pihak permasalahan ini, dan mereka berdua harus menerima keputusan yang diberikan oleh wasit. Jadi tergantung dari permasalahannya ya. Apabila permasalahannya itu tidak bisa diselesaikan secara internal, maka bisa jadi dua-duanya dipecat. Tapi bisa juga salah satu yang dipecat ya. Atau permasalahannya misalkan nih dua orang ini bermasalah ya. Salah satu bisa jadi dipindah ke luar pulau atau dipindah ke luar kota gitu ya sebagai hukuman ya. Biasanya kita lihat dulu siapa yang paling bermasalah gitu. Yang paling banyak andil salahnya di antara dua orang ini tuh kita lihat dulu gitu ya. Jadi biasanya orang itu akan dipindahkan gitu. Nah, kemudian ada namanya Employee Assistance Program. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri ya, teman-teman ya. Saya rasa dari penjelasan saya yang tadi, teman-teman tuh udah mulai paham yang namanya proses pemecatan. Karena proses pemecatan itu ada prosesnya ya. Kayak teman-teman lihat tadi, ada overview, kemudian kita peer review, kemudian ada mediation, kemudian akhirnya ada orang yang terakhir ya, arbitry, yang mana orang terakhir yang memiliki andil dalam memutuskan ya. Jadi karyawan yang dipecat biasanya akan marah ya kan, pasti ya, dipindahkan, misalkan dia dihukum dengan cara dipindahkan ke luar pulau gitu ya. Maka karyawan dipecat karena dia marah dan bingung, maka dibentuklah namanya outplacement counseling. Jadi di sini itu seorang HR ya, kayak guru BK ya, kalau teman-teman ketika sekolah dulu ya, namanya guru BK, di mana layanan ini membantu karyawan untuk transisi dari pekerjaan lama ke pekerjaan yang baru. Jadi kalau teman-teman lihat study case dari orang-orang yang sudah pada bekerja, sebuah resiko-resiko pekerjaan ketika kita melakukan kesalahan ya, baik kesalahannya itu kesalahan diri sendiri atau kesalahan yang melibatkan beberapa pihak, kayak tadi dua orang yang sedang bertengkar gitu ya, misalkan ya, itu pasti akan ada hukuman. Artinya bisa jadi hukumannya itu adalah dipecat, bisa jadi hukumannya itu adalah dipindahkan ke perusahaan, bukan perusahaan, dipindahkan mutasi ke kota lain yang jelek gitu ya, ke kota lain yang dinilai lebih down dibandingkan yang dia harapkan gitu ya, atau bisa jadi ini grade-nya itu diturunin, atau grade-nya itu bahkan dia nggak bisa naik lagi. Jadi sampai pensiun, misalkan grade-nya A3 ya, dia akan terus A3. Jadi itu adalah hukuman yang berat juga gitu. Jadi setiap hukuman dari setiap organisasi berdasarkan keputusan pihak organisasi itu tergantung dari seberapa besar uh, kesalahan tersebut itu beresiko tinggi ke perusahaan. Jadi kalau kesalahan orang tersebut itu menyebabkan kerugian yang gede atau masif buat perusahaan, ya pasti uh, perusahaan pasti akan memberikan hukuman yang relevan dengan ini kerugian perusahaan. Misalkan kerugiannya 2M. Oke, kerugian 2M itu ya besar tapi belum terlalu besar untuk skala bank misalkan ya, untuk skala bank BUMN gitu ya. Oke, berarti orang ini akan saya pindahkan ke cabang kecil di kota kecil misalkan. Ya biasanya dia megang cabang besar di kota besar, kemudian dia dipindah ke cabang kecil di kota kecil gitu. Atau bahkan dipindah ke divisi lain gitu ya. Atau misalkan juga dia permasalahannya itu adalah dia korupsi uang sebesar 2 triliun. Ya 2 triliun kan gede banget ya. Ya orang itu bisa jadi
ini dimasukkan penjara, paling jelek ya, artinya dia dipecat kemudian dimasukkan penjara gitu ya. Tapi kalau misalkan korupsinya katakan ya 5M gitu ya, 5M kan lumayan juga gede ya, atau 5,5 M atau 6M gitu ya, bisa jadi dia itu diberhentikan grade-nya, artinya misalkan grade-nya itu sudah A5 gitu ya, A5, nanti sampai dia tua, sampai dia pensiun, teman-temannya yang lain itu udah A10 gitu ya, udah naik grade-nya, gajinya udah naik, dia itu tetap di A5 gitu. Jadi ada beberapa konsekuensi-konsekuensi di luar pemecatan yang intinya adalah untuk memberikan efek jerah kepada orang tersebut. Oke, teman-teman bisa baca materi yang lain terkait job withdrawal gitu ya, karena pastinya ini lebih mudah ya, karena job withdrawal itu terkait dengan ini ya, sebuah sikap di mana karyawan berusaha menghindari pekerjaan secara fisik, mental, atau emosionalnya. Jadi ini adalah hal-hal yang bisa membuat seseorang itu dipecat ya, entah dipecat karena involuntary turnover ya. Jadi dia dipecat uh, tapi dia tidak terima, padahal sebenarnya dia itu lost productivity, produktivitasnya itu rendah. Makanya kenapa dia dipecat, tapi dia merasa bahwa dia tidak seharusnya dipecat, padahal secara absensi, secara kehadiran, secara produktivitas dia itu rendah gitu. Sebenarnya karyawan-karyawan seperti ini itu adalah karyawan yang dia itu tidak mengalami kepuasan ya, tidak puas tidak puas dengan organisasi yang sedang dia kerjakan, jadi tidak puas dalam internalnya, tapi dia butuh gaji gitu ya, butuh gaji untuk bertahan hidup gitu ya, butuh gaji untuk pay their bills gitu ya contohnya ya. Tapi in the end keputusan ini tetap membuat kalau misalkan kita mempekerjakan karyawan yang sangat low productivity atau bahkan loss productivity, itu kan tidak menguntungkan buat perusahaan, karena apa, perusahaan itu kan tujuannya, goalnya tentu adalah profit ya, meningkatkan profit yang tinggi-tingginya. Dan perusahaan, makanya kenapa perusahaan itu memberikan training, perusahaan itu melakukan recruitment selection ya, karena dia ingin perusahaannya itu setiap tahun itu selalu meningkat profit. Oke, jadi untuk materi yang terakhir ini adalah terkait dengan job withdrawal. Teman-teman bisa baca karena tentunya ada namanya psikologi withdrawal ya. Setiap karyawan yang ingin pergi dari organisasi tapi belum menemukan pekerjaan baru, mereka secara psikologis tidak ingin bekerja sama sekali. Ya, jadi ini nanti mungkin teman-teman akan mengalami ketika teman-teman udah kerja 3-5 tahun gitu ya, pengen pindah ke perusahaan lain. Nah, ketika kalian tuh lagi rekrutmen di perusahaan lain, pasti kalian udah mulai nggak ini nih, udah mulai nggak konsen kerja di tempat yang lama gitu ya, karena udah mikirin action plan di tempat yang baru. Apalagi kalau misalkan chance kalian untuk bisa pindah, untuk bisa diterima di perusahaan yang kedua lebih gede gitu. Kemudian dari job satisfaction ya. Balik lagi, untuk mengurangi risiko turnover, untuk menurunkan probabilitas turnover yang tinggi, pasti HR itu memiliki KPI job satisfaction. Jadi karyawan-karyawan yang ada di dalam bimbingannya atau di bawah organisasinya harus memiliki kepuasan atau engagement yang tinggi terhadap perusahaan. Artinya mereka harus puas bekerja di perusahaan, puas dari rewardnya, entah mungkin karena uh, ada budaya dari ininya, dari atasannya, atau mungkin atasannya memberikan reward, bahkan reward berupa pujian ya, reward berupa pujian itu juga memberikan satisfaction buat karyawan gitu ya. Banyak banget karyawan itu yang mereka uh, puas bekerja, atau mereka itu sangat suka bekerja di perusahaan tersebut, bukan karena gajinya tinggi, bukan, tapi karena atasan mereka itu memberikan mereka itu reward bahkan reward ujian, reward apa, mereka diajak ke project ke tempat lain, artinya mereka dipercaya gitu ya. Mereka diminta untuk membuat PowerPoint sebuah data penting, diberikan data penting, sehingga itu adalah sebuah reward yang membuat karyawan itu menjadi lebih engage sama perusahaannya. Dan itu harus dibangun dari budaya di organisasi kita. Gitu. Nah, that's why HR juga melakukan namanya monitoring job satisfaction, yang mana ada 4 hal yang dilakukan oleh HR dalam memonitoring job satisfaction. Ya, teman-teman bisa baca sendiri di sini. Nah, karena dalam pengukuran job satisfaction ini kita bisa menilai secara objektif. Jadi artinya HR itu bisa menilai setiap divisi, mana sih divisi yang paling karyawan itu tidak puas.
Entah, dan permasalahan tidak puas itu karena apa? Apakah karena lembur kemudian tidak ada kompensasi, tidak ada reward ketika lembur, ataukah mungkin ketika mengerjakan sebuah pekerjaan yang KPI-nya di atas 100% tidak ada pujian dari atasannya, gitu ya. Jadi banyak banyak eh, banyak aspek-aspek yang membuat karyawan itu eh, parameternya itu puas atau tidak kerja di perusahaan tersebut. Nah, oke, yang terakhir ya, teman-teman ya. Ini adalah tugas individu ya untuk teman-teman semua dan tugasnya dibagi jadi dua, yaitu berdasarkan NIM genap dan NIM ganjil. Ya, jadi jawab di kolom komentar dengan logis dan menggunakan kata kunci yang kalian pelajari di materi ini terkait pemecatan karyawan. Ya, jadi kalian harus memberikan jawaban-jawaban yang logis dari pertanyaan saya yang ada di sini dan gunakan teori yang sudah saya kasih ke teman-teman. Karena kan teman-teman tadi belajar belajar nih bahwa pemecatan karyawan itu bisa semena-mena. Pemecatan karyawan itu ada prosesnya, ada step-stepnya gitu ya. Jadi itu akan menjadi dasar kalian untuk berargumentasi di dua pertanyaan ini ya. Jadi NIM ganjil itu pertanyaannya yang di atas ya. Oke. Kemudian NIM genap itu pertanyaannya yang di bawah. Dan sebelum kalian menjawab ya, sebelum kalian answer, jangan lupa di kolom komentar, dijawab di kolom komentar. Sebelum sebelum menjawab, kasih nama underscore dan NIM supaya saya tahu kalian itu NIM-nya ganjil atau NIM-nya genap ya. Oke, kalau gitu teman-teman semuanya, terima kasih, selamat mengerjakan dan sampai ketemu minggu depan.